Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan setelah PTS genap ini, kita ke bab Kingdom Animalia ya, atau kita biasa kenal dengan Kingdom hewan, animal ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan avertebrata maupun vertebrata. Nah, saya akan men-share PowerPoint-nya. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk Kingdom Animalia. Apa sih yang akan kita pelajari? Oke, yang pertama, apakah hewan itu? Nah, di sini organisme eukariotik. Disebut dengan eukariotik merupakan organisme yang sudah memiliki membran inti. Ingat, bukan membran sel, tapi membran inti. Berarti inti selnya sudah memiliki membran atau selaput ya. Organismenya berupa multiseluler. Multi itu banyak ya, termasuk manusia, tumbuhan dan hewan. Lawannya eukariotik itu apa? Lawannya ada prokaryotik. Organismenya apa? Lawannya berarti ada uniseluler ya. Jadi jangan sampai ketuker ya, nah ya, antara EU dan pro. Ingat, lawan eukariotik, prokaryotik. Lawan multiseluler ialah uniseluler. Nah, di sini tidak memiliki dinding sel dan klorofil karena di sini ciri khas dari kingdom sebelumnya ya, ada kingdom lantai atau tumbuhan. Nah, selanjutnya memperoleh makanan dari organisme lain, heterotrof. Di sini kita nggak bisa membuat makanan sendiri, termasuk manusia juga. Terus apa lawannya? Lawannya ada autotrof ya. Yang autotrof itu apa? Yang bisa membuat makanan sendiri. Bu, kita bisa membuat makan sendiri. Bukan berarti kita bisa masak, bukan ya. Maksudnya di dalam tubuhnya mampu membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan. Melalui apa? Fotosintesis. Ingat, lawannya heterotrof ada autotrof. Begitu. Berarti kalau autotrof apa? Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Begitu. Melalui contohnya fotosintesis. Umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Ya, kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya bergerak. Nah, selanjutnya, adapun pembagian atau kelompok untuk apa yang namanya kingdom animalia ada bentuk berdasarkan bentuk tubuh hewan. Yang pertama ada asimetrik. Asimetrik maksudnya apa? Bentuknya tidak beraturan, ya. Nih contohnya, ini contoh kelompok kelas Porifera ya. Di sini bentuknya nggak beraturan. Porifer ya, bentuknya nggak jelas. Terus ada radial. Radial itu atau nama lainnya berbelah banyak ya. Terdiri dari tubuh atas atau kita kenal dengan dorsal, ventral bagian bawah. Ini contohnya ya. Tapi tidak punya bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posteriornya nggak ada begitu ya. Ini kalau contohkan itu ada radial itu ada bintang laut ya. Contohnya anemon laut ya, ini gambar apa ini? Ya ini kebanyakan hewan-hewan yang hidup di perairan laut begitu. Terus ada bilateral, bilateral, bi artinya dua ya. Jadi di sini berbelah dua. Maksudnya di sini gambarnya contoh ada manusia. Jadi dia terdiri dari tubuhnya atas dorsal, kepala, ventral bagian bawah, dan punya bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Berbelah dua maksudnya kalau terbelah menjadi dua ini masing-masing sama ya. Misalkan ini kita belah dari atas sampai bawah ataupun seret, sebelah sini punya apa namanya? Masing-masing memiliki tangan, kaki-kaki begitu ya. Kalau ini maksudnya berdasarkan bentuk tubuhnya. Oke, selanjutnya struktur tubuh. Nah, di sini pembagian animalia, ingat kingdom atau bagian yang tertinggi di takson ya. Ada kingdomnya animalia. Terus filum, Kivikofages, masih ingat ya? Kingdom, filum, dan lain-lain ya. Selanjutnya kalian bisa jelaskan sendiri. Sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan ya waktu di bab taksonomi. Kivikofages untuk hewan atau animalia, Kidikofages divisio untuk tumbuhan. Nah, di sini animalia terbagi menjadi filumnya ada dua, avertebrata atau invertebrata.
avertebrata dan vertebrata. Sama aja ya, avertebrata. Ingat, di biologi ada tambahan huruf depan A, itu artinya tidak. Avertebrata berarti tidak bertulang belakang ya. Abiotik tidak hidup, biotik hidup. Nah, di sini pembagiannya invertebrata ada dua, parazoa dan eumetazoa. Apa itu parazoa? Dia tidak memiliki jaringan. Ini untuk kelas porifera, hewan bolong-bolong, hewan berpori. Ya, selain itu masuknya di sini semua eumetozoa sudah memiliki jaringan. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada diploblastik dan triploblastik sesuai namanya. Di itu artinya dua, tri itu artinya tiga. Ya, di itu terdiri dari ektoderm. Berarti di sini jaringan bagian luar, X luar ya. Endo jaringan bagian dalam begitu ya. Sementara kalau triploblastik di sini ada tiga. Tambahannya ada meso. Meso itu berarti jaringan bagian tengah ya. Ekto, saya ulangi lagi, bagian luar jaringannya, meso bagian tengah, dan endo bagian dalam. Begitu ya, Nah ya. Jadi kalau contohnya untuk bangsa porifera, dia masuknya ke diploblastik. Ya, dia tidak memiliki mesoderm. Yang lainnya semuanya termasuk manusia, termasuk kura-kura, termasuk harimau, terus termasuk yang lainnya ya kayak contohnya apa itu namanya moluska ataupun kerang dan lain-lain itu masuknya semua ke triploblastik. Yang diploblastik tadi hanya porifera atau hewan berpori. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mesoderm gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas pertama itu avertebrata terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya ada juga pembagian berdasarkan penyokong tubuh ya. Jadi terdiri dari dua. Maksudnya berdasarkan rangka tubuhnya ya, terbagi menjadi yang pertama exoskeleton. X berarti dia rangka bagian luar ya. Sementara endos itu bagian dalam. Nah, rangka bagian luar apa aja? Ini contohnya ada arthropoda. Arthropoda itu avertebrata dengan ciri khas kakinya banyak berbuku-buku. Contohnya apa, Bu? Contohnya udang, ya. Ikan, ini bangsa Pisces, masuknya ke vertebrata. Ular, kura-kura, penyu, ini bangsa reptilia, masuknya juga vertebrata, ya, exoskeleton. Sebagaimana kita tahu, contoh nih yang gampang, kura-kura, penyu kan dia kayak punya tempurung ya, karena dia memiliki penyokong tubuhnya berupa exoskeleton ya. Sementara kalau endoskeleton, ini rangka bagian dalam, hampir semua vertebrata. Vertebrata itu kelasnya param. Apa itu param? Pisces, amfibia, reptil, aves, dan mamalia. Nanti saya jelaskan di bab selanjutnya ya. Kita akan membahas terlebih dahulu untuk avertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Oke, selanjutnya langsung kita ke avertebrata. Di sini filum atau kelasnya di sini ada kurang lebih ada 8 ya, 5, 6, harusnya di sini 7 ya. Nah, di sini ini harusnya nomor 7. Terus di sini ada nomor 8 ya. Terus di sini nomor 8. Jadi ada 8 kelas pada vertebrata. Apa aja? Oke, saya bikin singkatan versi saya sendiri ya. Jadi biar mudah kalian untuk mengingatnya. Minimal kalian paham ya kalau ditanyain bangsa moluska itu apa ciri khasnya begitu ya. Oke, di sini kalian ingat-ingat filum atau kelas invertebrata atau avertebrata itu kalian ingat-ingat pori, CV, ema. Apa itu maksudnya? Pori itu dari kata porifera. Dengan ciri khasnya tubuhnya berpori sesuai namanya ya. Dia bolong-bolong. Contohnya Spongilla sp, SpongeBob. Jadi ingat-ingat nih, kalau di avertebrata, kalau yang pada suka animasi atau kartun SpongeBob, di sini ada semua kecuali yang punya tulang belakang ya.
kecuali ada siapa? Ada Sandy. Sandy itu masuknya mamalia ya. Terus ada siapa lagi? Ada Per. Per itu paus, masuknya juga mamalia ya. Nah, hampir semua karakter di SpongeBob ini ada semua. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, Porifera contohnya SpongeBob, salah ya. Jadi Porifera. Porifera itu tadi hewan berpori. Kalau di karakter utamanya SpongeBob, tapi di sini contohnya Spongilla sp. Jadi itu hewan ya, Nah ya, bukan kalian bayangkan itu kayak untuk itu Bu yang nyuci piring apa namanya spon untuk cuci piring, bukan ya. Porifera itu hewan ya. SpongeBob, Spongilla sp. Terus selanjutnya Coelenterata. Coelenterata dengan ciri khas tubuh berongga dan bersengat, bukan lebah yang punya sengat, bukan. Kalau lebah ini masuknya arthropoda ya. Jadi di sini Coelenterata contohnya itu yang mainannya si Patrick sama si SpongeBob apa? Contohnya itu yang sering ditangkap ada si ubur-ubur atau nama latinnya itu Aurelia sp, ubur-ubur ya. Nah, ketiga ini V ya. V itu Vermes. Vermes itu bangsa cacing ya. Cacing di sini ada 3. Yang pertama Platyhelminthes, plat ya. Jadi maksudnya cacing pipih ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya cacing pita yang banyak di hewan babi. Terus yang bentuknya kayak apa, Bu? Sesuai namanya plat ya. Mungkin kalau kalian lihat pernah makan kue tiaw ya, kurang lebih bentuknya seperti itu, pipih ya. Terus selanjutnya nematoda atau Nemahelminthes ya. Ini dengan ciri khasnya cacing gilik. Disebut dengan gilik jadi di bagian ujung meruncing, bagian ujung baik atas maupun bawah meruncing ya Nak ya. Ini hampir semua cacing parasit. Ini masuknya ke nematoda atau Nemahelminthes, termasuk cacing yang membuat kita sakit perut ya, cacing di perut, kremi ataupun apa, ini masuknya Nemahelminthes ya. Selanjutnya ada cacing Annelida. Ini dengan ciri khasnya itu cacing bersegmen atau cacing gelang ya. Kalau Nemahelminthes tadi cacing gilik atau cacing tambang ya. Annelida tadi ciri khasnya itu bersegmen. Kenapa disebut segmen? Kalau kalian perhatikan, ini contohnya ada cacing tanah ya. Cacing tanah yang udah gede banget biasanya itu bentuknya kayak ada garis-garisnya di bagian tubuhnya. Nah, itu segmennya. Kalau kalian potong di tepat di segmen, nanti dia nggak akan mati, tapi akan jadi 2 ya, karena dia reproduksinya fragmen ya, terpotong, terbelah, nanti dia bagian kepala akan menumbuhkan bagian ekor. Bagian ekor akan menumbuhkan bagian kepala ya. Jadi nggak semua cacing reproduksinya seperti itu, hanya cacing tertentu ya yang memiliki segmen begitu ya. Annelida begitu. Cacing tadi saya contohkan lagi ya, Platyhelminthes tadi contohnya cacing pita. Nemahelminthes ini hampir seluruh cacing parasit, contohnya cacing kremi. Annelida contohnya cacing tanah ya. Nah, nanti penjelasan satu persatu ada ya, Nah ya. Selanjutnya dari kata echinodermata. Ini dari 2 kata, echino dan derma. Maksudnya apa? Hewan berduri. Bu, landak, salah ya. Landak itu masuknya ke mamalia ya. Tapi kalau semama dicontohkan itu apa, Bu? Contohnya itu apa namanya? Kalau di SpongeBob itu si Patrick ya, bintang laut ya. Bintang laut masuknya Echinodermata, bintang laut ya. Selainnya ada bulu babi juga ya, biasanya kalian temukan di sekitaran pantai itu juga masuknya ke Echinodermata. Terus juga ada bintang ular ya, bentuknya ya bintang berarti ada 5 ya, itunya sisinya. Cuma di situ kalau bintang laut kan agak gemuk ya, kalau bintang ular itu seperti ular ya. Jadi contohnya itu yang terkenal kalau di karakter SpongeBob, Patrick ya. Patrick Star, bintang laut. Tapi kalian nanti kalau ada pertanyaan contoh Echinodermata, Patrick Star, terus tadi Porifera SpongeBob, bukan ya, sesuai nama latinnya begitu ya. Itu contohnya tadi Patrick atau bintang laut. Selanjutnya ada moluska. Moluska itu dengan ciri khasnya itu tubuhnya lunak ya. Tubuhnya lunak ini contohnya banyak sekali ya. Ini nanti kelasnya ada beberapa ya. Contoh termasuk ada kerang ya.
Terus contoh kalau di karakter SpongeBob apa, Bu? Itu tangganya SpongeBob yang ngeselin siapa? Si Squidward ya, ada gurita, ada cumi-cumi, itu masuknya ke moluska ya, atau hewan lunak ya. Selanjutnya ada arthropoda. Arthropoda ini sifatnya dia bisa ditemukan di mana-mana ya. Jadi di darat ada, yang terbang ada, di perairan tawar ada, di perairan asin juga ada. Ini karena banyak sekali spesiesnya ya, paling banyak arthropoda. Yang mana contohnya itu kalau di SpongeBob apa, Bu? Banyak. Contohnya itu penjaga laut apa? Contohnya Larry ya, lobster, udang termasuk arthropoda. Terus selain itu apa di karakter SpongeBob? Banyak. Contohnya apa? Selain Larry ada Tuan Crab ya, atau Crustacea ya, kepiting. Itu masuknya ke arthropoda juga. Tadi yang bisa terbang apa, Bu? Hampir seluruh serangga ini masuknya ke arthropoda begitu ya. Jadi ini paling banyak spesiesnya. Oke. Nah, selanjutnya ini penjelasan ataupun gambar-gambar dari yang sudah dijabarkan tadi tentang film invertebratanya ya. Puri, ceve, emak. Kalian ingat-ingat? Porifera, coelenterata, V-nya itu bangsa Vermes atau bangsa cacing, terdiri dari cacing pipih, platy helminthes, nema helminthes atau nematoda, cacing tambang atau cacing gilik, A, Annelida, cacing segmen, Echinodermata dengan ciri khas hewan berduri ya. M, Mollusca dengan ciri khas tadi hewan apa namanya lunak, dan A, arthropoda dengan ciri khas kaki bertumpuk-tumpuk atau berbuku-buku, kakinya banyak ya, termasuk tadi contoh yang di darat. Ada kalajengking, lipan, terus apa namanya laba-laba, itu masuknya ke sini semua arthropoda. Nah, oke, kita jabarkan satu persatu ya dari ke-8 ini. Yang pertama ada porifera. Nah, ini gambarnya ya. Jadi semakin tua ini akan semakin keras kalau porifer ya. Nah, ini mungkin kalau kita kering lihat itu kayak terumbu karang ya. Ini hewan, bukan tumbuhan. Namanya bangsa porifera. Adapun ciri-cirinya nih ya, ciri-cirinya kalian bisa baca sendiri ya. Di sini kurang lebih ini ciri-ciri umumnya. Dengan ciri khas tadi tubuhnya berpori ostium ya. Terus tubuhnya asimetris, tidak beraturan, tidak jelas ya. Meskipun ada yang simetri radial, tapi masuknya ke sini semua ya. Bentuknya seperti tabung, vas bunga, mangkuk atau tumbuhan. Ciri-ciri anatominya, dia memiliki 3 saluran ya. Ini nanti diperjelas lagi. Semuanya ada di buku paket ya, Nah ya. Kalian nanti bisa dilihat lagi dibandingkan juga dengan video ini ya. Pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit dan ameobosit. Jadi ini sel tertentu yang memang spesifik untuk mencerna pada porifera. Porifera hidup secara heterotrof. Ingat tadi heterotrof itu tidak mampu membuat makanannya sendiri, ya. Dia makanannya bakteri dan plankton, ya. Makanan yang masuk ke tubuhnya dalam bentuk cairan sehingga porifera disebut juga dengan pemakan cairan. Habitatnya umumnya di laut, ya. Adapun ciri-ciri yang lain porifera, nih secara reproduksinya ada yang melalui aseksual dan seksual. Ingat di biologi tadi yang sudah saya jelaskan, ada tambah huruf A di depan itu artinya tidak kawin, aseksual, seksual kawin ya. Kalau tidak kawinnya bagaimana? Nah, ini dia menggunakan tunas internal. Terus ada juga ternyata porifera yang hidup di air tawar ya. Ini. Terus ada juga yang seksual, kawin dengan membentuk gamet. Ya, ini kurang lebih gambaran porifera. Nah, ini ada telurnya, ada spermanya. Tetap terjadinya pembuahan pasti ada sperma atau sel sperma dengan sel telur atau ovum ya. Nanti jadi zigot. Nanti tumbuh-tumbuh jadi larva, seterusnya seperti ini dewasa akhirnya begitu ya. Nah, adapun ciri-ciri lain dari porifer, ini ada sel pinakosit. Terus rangkanya berupa spikula dan spongin, transportasi makanan dan oksigennya digerakkan oleh sel amoeboid atau amebosit ya. Pencernaannya intraseluler menggunakan koanosit tadi ya. Nah, ini gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada yang namanya spikula yang tadi masing-masing ya. Spikula itu fungsinya apa? Amebosit tadi untuk bergerak.
Ini untuk masuknya makanan ya melalui pori ostium. Ini kurang lebih bentuknya ya. Ini bagian-bagian selnya ya. Jadi ada nukleus, ini inti selnya, mikrofilnya, terus ada flagellum untuk geraknya begitu kurang lebih. Terus macam-macam spikulanya ya. Jadi bentuknya bermacam-macam. Nih, ada yang bentuknya kayak huruf T, huruf C, terus ini ya penampakannya seperti ini kurang lebih. Oke, klasifikasinya atau kelompok poriferanya. Jadi di sini ada Calcarea, kapur, ya. Ini kurang lebih bentuknya. Terus klasifikasi porifera yang lain yang kedua ada heksasinte ujung 6, ya. Ini kurang lebih gambarnya. Oke, kita skip langsung ke yang ke C ada Demospongia, ya. Ini mungkin yang sering kalian lihat itu yang ini ya, yang termasuk kelompok Demospongia ya. Ini kurang lebih. Terus ada pun peranan porifera, peranan atau manfaatnya ya di sini digunakan sebagai spons mandi ya. Ini jelas sudah mati ya. Terus zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya begitu. Tapi ini jelas harus dibuktikan oleh ahli ya yang sudah istilahnya paham di bidangnya begitu ya. Oke. Selanjutnya tadi pori C itu Coelenterata ya. Ini ciri khasnya tadi hewan dengan berongga dan bersengat ya. Ingat tadi bukan lebah, ini berongga ini. Maksudnya dia berongga dan memiliki sengat. Contohnya ini tadi ubur-ubur. Nama latinnya itu tadi Aurelia ya. Ciri-ciri umumnya ini bisa dilihat hewan berongga disebut gastrovaskuler. Selanjutnya ini ya. Memiliki tentakel, penyekatnya disebut dengan nematosid ya. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Hidup dalam air laut, tubuh berbentuk simetris radial, tidak berkepala dan dinding terdiri dari 2 lapisan diploblastik ya, epidermis dan gastrodermis. Bentuk tubuh Coelenterata ada 2 macam, polip berbentuk tabung dan medusa berbentuk payung ya. Reproduksinya ada yang aseksual, ada yang seksual ya. Ini ada ciri-ciri umumnya. Selanjutnya adapun tentakelnya fungsinya untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut ya. Tentakel memiliki knidosit atau knidoblas ya. Tiap knidosit memiliki nematokis. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, klasifikasi atau kelompokannya yang pertama ada hidrozoa, hewan air ya. Bentuk tubuh selalu polip. Terdiri dari hidra, air tawar, hermaprodit. Hermaprodit itu maksudnya dia memiliki 2 alat kelaminnya jadi satu ya. Sistem saraf difusi atau sel saraf tersebar. Difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya, sehingga kalau masuk berarti kalau konsentrasi di luarnya itu lebih besar sehingga bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan Obelia gniculata hidup di laut. Nah, ini kurang lebih ya. Ini gambaran contoh hidrozoa. Selanjutnya ada klasifikasi yang kedua, Scyphozoa, hewan mangkok ya, seperti bentuknya seperti mangkok ya. Bentuk tubuhnya selalu medusa. Beralat kelamin terpisah, contohnya ada ubur-ubur atau nama latinnya itu Aurelia. Wah, cantik-cantik ternyata artinya Aurelia itu artinya ubur-ubur ya. Nih kalau di bahasa latinnya itu Aurelia. Nah, selanjutnya klasifikasi yang ketiga ada Anthozoa, hewan berbunga ya. Tadi bentuknya tadi yang dicontohkan yang pertama ya dia masuknya ke simetris bilateral ya. Ini contoh Coelenterata. Ya, ini kurang lebih bentuknya polip. Ini contohnya anemon laut atau timun laut ya dan karang. Terus gastrovaskuler, nih kurang lebih ya. Terus selanjutnya peranan Coelenterata, peranannya apa? Hewan ubur-ubur dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Bu, kalau di SpongeBob bisa dimanfaatkan jadi selai ya? Enggak ya, itu hanya makan apa namanya? Istilahnya animasi ya. Di Jepang ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tapi ini yang benar-benar harus bisa mengolahnya ya. Karena kalau yang tidak bisa mengolahnya nanti yang ada akan sifatnya racun ya. Selanjutnya
Karang atol, karang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi. Abrasi itu maksudnya pengikisan yang disebabkan oleh air laut, ya. Jadi selanjutnya karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan, ya. Jadi kayak habitatnya kurang lebih, ya. Oke, selanjutnya tadi setelah Poricevi, V itu bangsa Vermes. Vermes itu cacing, ya. Oke, cacing yang pertama itu ada Platyhelminthes, cacing pipih. Nah, ini bentuknya ya. Ini ada yang hidup di laut, ada juga yang hidup di darat ya. Cacing pipih sesuai namanya bentuknya tepes, bentuknya pipih ya. Oke. Ini saya pernah nemuin kayak gini pas waktu kuliah ya. Ini di laut. Apa namanya? Dia bentuknya cantik sekali, bentuknya ya, warnanya juga cantik. Jadi enggak selalu warnanya seperti ini. Warnanya bisa warna-warni ya. Dia masuknya termasuk Platyhelminthes ya. Ciri-ciri umumnya, tubuhnya bulat, pipih, bilateral, simetris, dan lunak. Terus, tidak memiliki sistem peredaran darah dan hermaprodit. Ingat tadi hermaprodit itu memiliki 2 alat kelamin ya. Alat pencernaannya belum sempurna dengan 1 lubang yaitu mulut. Alat ekskresi berupa sel api atau flame cell. Bersifat tripoblastik, terdiri dari endoderm, lapisan dalam, ektoderm lapisan luar, dan mesoderm lapisan tengah ya. Selanjutnya adapun kelas atau pembagiannya itu ada 3, tubularia, cacing bulu getar ya. Terus tadi yang di contoh yang pertama itu cacing bulu getar ya. Karena bergeraknya pun kalau kalian perhatikan gerakannya seperti ada getarannya ya. Selanjutnya trematoda, cacing hisap, dan terakhir ada cestoda, cacing pita. Ya, ini yang tadi banyak ditemukan di hewan babi. Nah, kita pertama tubularia, contohnya planaria, ya. Di mana cirinya kurang lebih 1 sampai 60 cm, ya lumayan gede, lumayan panjang juga. Ini bisa hidup di air tawar jernih, mempunyai faring yang dapat dijulurkan untuk menangkap makanan. Sistem sarafnya tangga tali, sistem ekskresinya sel api, reproduksinya ada yang aseksual dan seksual ya. Terus sistem geraknya, nah ini tadi yang saya nggak semua cacing bisa melalui fragmentasi ya. Tadi yang saya contohkan itu cacing tanah, tapi di sini di cacing pipih lebih tepatnya tubularia juga bisa ya. Jadi jika terpotong, nanti potongan tubuhnya menjadi planaria baru yang tadi saya sudah jelaskan. Bagian kepala akan menumbuhkan bagian ekor akan menumbuhkan bagian kepala. Begitu ya. Sistem geraknya dengan silia atau rambut getar ya. Atau otot di bawah epidermis ya. Selanjutnya struktur tubuhnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, ini termasuk kayak contoh lintah ya, bentuknya seperti ini. Dia juga masuknya ke cacing pipih ya. Ada bintik matanya, dia memiliki otak juga, sarafnya ada, ususnya juga ada. Nih ada bagian mulutnya dan faring tadi yang mampu untuk menangkap makanannya. Nah, reproduksinya kurang lebih nih. Tadi ya dia masuknya ke berbelah banyak ya ataupun tadi radial ya. Yang A terpotong alami, misalkan tadi yang kita potong nanti dia bagian kepala menumbuhkan bagian ekor akan menumbuhkan bagian kepala. Terbelah menjadi 2, seret. Begini ya. Nanti airnya dia jadi 2 begitu ya. Kalian bisa lihat apa namanya? Ini yang asalnya 1 mulai membelah terus jadi 2 sempurna ya. Terbelah menjadi 3. Nah, bisa dilihat ini tadi kurang lebih hampir sama dengan yang A, cuma yang A tadi hanya membelahnya alami menjadi 2 ya. Kalau yang ini jadi 3, 1, 2, 3 begitu ya. Nah, selanjutnya nah, ini kurang lebih contoh kan yang tadi saya sudah sebutkan ya, warnanya ataupun bentuknya macam-macam ya, tidak hanya warna ini aja begitu. Terus adapun trematoda atau cacing hisap ya. Cacing hisap di sini sifatnya tentu parasit ya, memiliki penghisap atau suker. Contoh spesiesnya dalam darah, terus ada juga dalam hati, cacing hati ya sesuai namanya, Fasciola hepatica. Terus ini biasanya banyak ditemukan di hati sapi, hati kambing ya. Ini kalau terinfeksi kita makan, terus tadi pengolahan kita sebelum dimakan itu pengolahannya tidak baik ya.
ada telurnya ya di dalam hati tersebut, nanti bisa berkembang biak di dalam tubuh kita ya. Nanti kita terinfeksi oleh cacing ini. Dalam usus namanya Fasciola busci, dalam paru-paru namanya Paragonimus westermani ya. Nah, contohnya nih ada daur hidupnya, kalian bisa lihat ya. Ini contohnya tadi pada kambing ya. Nah, kambing di sini dia sudah terinfeksi oleh cacing dewasa ya di hatinya. Terus misalkan di sini dia maaf ya, BAB nih misalkan, terus di tinjanya ini ada terdapat telurnya. Nah, di sini dibawa oleh siput ya. Hewan siput ini dia sebagai hospes pembawa ya. Jadi nanti dia bergerak-bergerak terus mungkin di rumput. Nanti mulai pas tumbuh-tumbuhnya nih kurang lebih ya dari tadi namanya Miracidium, terus jadi namanya Sporokista, terus jadi Redia, terus jadi Sergia, Metasergia ya. Nah, contohnya tadi kalau semua nya di kangkung ataupun apa terus tanpa langsung dibawa oleh si siput ini ya, ataupun tadi siputnya nempel di kangkung terus kita mau makan, ini dalam bentuk telurnya nanti berkembang biak kurang lebih urutannya seperti ini ya. Dari Mira, Spori, Sporo, Redia, Sergia sampai ke Metasergia. Kurang lebih seperti itu urut-urutannya ya atau daur hidup Fasciola hepatica atau cacing hati tadi ya. Selanjutnya ada cestoda atau cacing pita ya sebagai parasit pada vertebrata. Vertebrata itu tadi hewan bertulang belakang. Ciri-cirinya tubuhnya segmen-segmen ya. Terus ini kurang lebih kalian bisa baca sendiri ya. Contohnya Taenia siganita dan Taenia solium. Ini banyak ditemukan di daging sapi ya. Taenia saginata ini juga bahaya sekali kalau sampai kita makan ya, begitu. Nah, daur hidupnya bagaimana? Nih, daur hidupnya tadi kurang lebih hampir sama dengan yang pada hepatika ya, fasciola hepatika. Ya, bisa dilihat ini lagi makan rumput, terus ini urut-urutannya ya, sampai akhirnya tercerna di dalam manusia. Nah, ini kurang lebih. Jadi dalam mengolah makanan sebelum kita benar-benar dimakan harus diperhatikan ya Nak ya. Harus benar-benar matang karena belum tentu itu benar-benar steril bersih begitu ya. Adapun peranannya, apa aja peranannya? Walaupun kebanyakan merugikan sebab parasit pada manusia maupun hewan kecuali planaria. Planaria dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan ya. Agar terhindar dari infeksi cacing parasit, sebaiknya dilakukan beberapa cara antara lain memutuskan daur hidupnya, menghindari infeksi dari larva cacing, tidak membuang tinja sembarangan. Nah, tidak memakan daging mentah. Ini kalau di Indonesia insya Allah biasa kita terbiasa makanannya mateng ya. Banyak kasus yang apa namanya tubuhnya dirongsen terus banyak cacing-cacing sampai menyeluruh tubuh itu banyaknya di Asia Timur ya karena mereka sudah kebiasaan makan daging mentah ya. Sashimi terus apa namanya makanan-makanan yang katanya seger terus lebih tinggi gizinya ataupun apa tapi kan belum tentu itu pengolahannya baik ya sehingga tadi apakah benar bersih steril atau tidak jadi ada baiknya memang harus matang dimasak terlebih dahulu begitu ya. Oke selanjutnya ada Nema helminthes atau tadi nama lainnya nematoda ya. Ciri-ciri yang lainnya nematoda itu ciri-cirinya ini bisa dilihat tubuhnya berbentuk gilik, bulat, panjang. Dia juga hampir semuanya tadi termasuk parasit ya. Nah, terus mempunyai mulut, anus tidak berkaki dan silium, hidup bebas dan sebagai parasit, tidak memiliki jantung dan peredaran darah, tetapi memiliki cairan mirip darah, kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Bagaimana bentuknya? Tadi Nema helminthes itu yang disebut dengan cacing gilik. Jadi dia meruncing pada bagian ujungnya. Nah bisa dilihat ya, ini di bagian tengahnya itu menggemuk, tapi di bagian ujungnya akan meruncing kecil ya. Dan tadi hampir seluruh cacingnya parasit itu masuk ke nematoda ya. Adapun ini disebut juga tadi cacing tambang ya. Karena bentuknya seperti tambang, kurang lebih seperti ini. Kalau kita perjelas bagian mulutnya itu dia memiliki apa namanya? Gigi ya. Jadi tadi ciri dengan nematoda ya, cacing kremi ini contohnya.
Nah, infeksinya. Oke, adapun daur hidupnya. Nah, ini kurang lebih daur hidupnya. Telur keluar melalui feses, terus makanan terkontaminasi kita makan melalui usus, terus masuk ke paru-paru, ke paring, tertelan. Terus seperti ini seterusnya ya, kurang lebih ini daur hidup Ascaris lumbricoides ya. Oke. Selanjutnya, daur hidup cacing tambang. Ini yang pada Ancylosotoma duodenella dan Necator americanus. Ingat ini bahasa Latin ya. Penyebutannya itu apa adanya ya. Kalau bahasa Inggris kan berbeda dengan penulisannya ya. Jadi kalau tulisannya di sini Ancylostoma duodenale ya tulisannya apa adanya aja dengan penyebutannya ya. Oke, di sini kurang lebih tadi hampir sama dengan yang Ascaris lumbricoides ya. Nih bisa dilihat kurang lebih seperti ini urut-urutannya. Ya muter terus karena ini daur berarti berulang-ulang terus terjadi ya. Oke, selanjutnya ada Annelida. Annelida tadi dengan ciri khas cacing segmen, cacing gelang ya. Ini contohnya cacing tanah, bisa dilihat. Ini bentuknya ada segmen-segmennya ya. Nah, ini kalau kita potong bagian segmennya yang tadi yang saya sudah jelaskan, dia akan tumbuh kembali ya, tidak mati. Karena dia tadi reproduksinya ada yang fragmentasi begitu ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri Annelida memiliki segmen seperti cincin, cacing gelang ya. Triploblastik, ingat triplo, dia terdiri dari 3 ya, tadi X apa namanya? Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Selomata. Selomata itu memiliki rongga sebenarnya. Jadi ada 3 berdasarkan apa namanya pembagian rongga ya. Ada aselomata tidak berongga, pseudoselomata dia berongga tapi samar-samar, intinya belum sejati. Kalau selomata rongga sejati. Simetrinya bilateral, berbelah banyak tadi melalui fragmentasi ya. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sifatnya hermafrodit. Selanjutnya klasifikasi atau pengelompokannya ya bisa dilihat. Yang pertama ada cacing berambut banyak. Ini contohnya ada palolo dan cacing wawo. Ini banyak ditemukan di perairan Sulawesi ya. Ini kalau lagi panen biasanya penduduk di sana ini bisa langsung dimakan hidup-hidup ya. Tapi kalau yang memang tidak terbiasa jangan ya, karena nanti yang ada dikhawatirkan alergi atau bagaimana ya timbul yang lain. Tapi kalau yang sudah terbiasa ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya, cacing palolo dan cacing wawo. Ini banyaknya itu tadi di perairan Sulawesi ya. Selanjutnya, klasifikasi Annelida. Annelida itu tadi contohnya ada cacing tanah ya. Nama latinnya itu Lumbricus terrestris ya. Cacingnya rambut sedikit. Beda banget dengan tadi yang Polychaeta, dia rambutnya banyak nih gitu ya. Kalau ini Annelidanya. Selanjutnya yang ketiga ada Hirudinae, cacing tidak berambut. Lintah contohnya ya, Hirudo medicis. Ini kita bisa temukan di itu juga ya, di apa namanya sawah, pacet. Ini juga termasuk ya pacet, lintah. Ini masuknya ke sini Hirudinea. Ini contohnya lagi menghisap darah manusia ya. Ini nggak akan lepas ya sampai sebelum dia kenyang ya. Jadi tapi biasanya alternatifnya ditaburin garam ataupun apa nanti dia bisa ngelepas begitu. Tapi kalau tadi nggak ada garam kita paksa untuk lepas susah. Sampai dia kenyang nanti bisa lepas sendiri. Bisa dilihat ya, yang asalnya kurus habis ngisap langsung gemuk bentuknya begitu ya. Selanjutnya bangsa moluska. Tadi dengan ciri khasnya itu tubuhnya itu lunak ya. Ciri-ciri umumnya bisa dilihat merupakan tubuh lunak bersifat kosmopolit, terdapat di mana-mana. Tadi kayak sifatnya arthropoda, hewan berkuku, ya. Moluska sudah mempunyai sistem pencernaan, peredaran, pernapasan, ekskresi yang terbungkus dalam satu mantel. Mantel ini mengekresi zat membentuk cangkang, ya. Selanjutnya, pembagian yang pertama ada Palecypoda. Ini contohnya itu ada remis, ada kerang. Dengan ciri khasnya itu dia apa namanya?
memiliki kayak cangkok tadi ya, memiliki apa namanya ini? Ini kan tadi contohnya itu dia kerang ya, dia masuknya ke kelompok Palecypoda ya. Harusnya keras dong Bu, enggak, tapi kan bagian dalamnya itu dia lunak sehingga masuknya ke mollusca. Selanjutnya ada Cephalopoda. Jadi di sini dengan nama cephalo ataupun antara kepala dengan perut nyambung ya. Jadi di sini ciri-cirinya kaki terdapat di kepala ya, antara kaki dan maaf kaki dan kepala tadi nyambung begitu ya. Bergerak lambat dengan tentakel dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Warna kulit berubah sesuai lingkungan karena zat kromator pada kulitnya. Alat kelamin terpisah. Contohnya Loligo indica, cumi, Octopus vulgaris, gurita, sepia, ikan sotong, neotulis begitu ya. Contohnya itu intinya antara kepala dan kaki nyambung, itu masuknya ke kelompok Cephalopoda. Kalau Palecypoda tadi dia masuknya ke bangsa kerang ya. Kalau ini bangsa contohnya ini, contohnya ada cumi-cumi termasuk gurita juga ya. Ini sepia sotong, neotilus nih bentuknya kurang lebih ini contoh-contoh kelompok Cephalopoda. Selanjutnya kelompok Gastropoda. Dia menggunakan perut sebagai kaki dan mempunyai cangkok kecuali vaginula. Bersifat hermaprodit. Pernapasannya, nih bisa dibaca sendiri ya. Contohnya kerco, siput, bekicot. Ini masuknya ke gastropoda. Walaupun sama-sama tadi filumnya, dia masuknya atau kelasnya, dia masuknya ke mollusca ya, tapi kelompoknya itu berarti di bawahnya kelas Kivico ordonya nih tadi ada ordonya itu ada Palecypoda, contohnya tadi bangsa kerang, Cephalopoda, contohnya bangsa gurita, terus Gastropoda, contohnya bangsa bekicot, siput, dan lain-lain ya. Adapun peranannya, peranannya yang pertama yang dapat menguntungkan, dapat dimakan sebagai ya intinya bahan makanan ya, yang suka siput ya itu kan kayak contohnya ini kan banyak dibuat makanan ya, kerang juga termasuk ya, cephalopoda. Ini biasanya juga nilai ekonominya tinggi ya, ekonomisnya tinggi, mahal biasanya ya makanan siput ya. Terus ada pun untuk hiasan, mutiara, tiram ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan mutiara ya. Ini berarti di bangsa bangsa ini ya tadi Palecypoda kerang ya. Itu. Terus selanjutnya peranan Mollusca yang merugikan nih. Tredonevalis, pengobor kayu di air asin ya. Limnae truncahuta, penyebab penyakit fasiolosis pada ternak. Helis aspera, perusak tanaman budidaya ya. Nanti bentuknya seperti apa helix? Tredo seperti apa? Kalian bisa nanti ini apa namanya? Lupa ya saya nggak dikasih kabar-kabarnya. Contoh limanea ataupun apa ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kelas terakhir tadi arthropoda. Ini tadi sifatnya kosmopolit, bisa ditemukan di mana-mana ya. Tadi kalian bisa temukan di darat, di laut, di sungai, yang ada yang terbang dan lain-lain ya. Sifatnya tadi kosmopolit, tersebar di mana-mana ya. Adapun ciri-ciri umumnya tubuhnya berupa ruas. Terdiri dari kaput, kepala, toraks, dada, abdomen, perut, bentuknya simetris bilateral, berbelah dua, sama seperti kita manusia ya, bilateral. Dengan rangka luar dari zat kitin. Sistem organnya lengkap, peredaran, pencernaan, dan ininya lengkap intinya ya. Peredaran darahnya terbuka dengan jantung pada bagian dorsal. Dorsal itu tadi apa namanya? Bagian tubuhnya ya. Darah tidak mengandung hemoglobin. Ya, Hb itu yang menyebabkan warnanya merah kayak kita pada manusia yang fungsinya untuk mengikat oksigen. Tapi kalau pada arthropoda dia tidak mengandung, biasanya warnanya enggak merah juga ya. Kalau kalian perhatikan serangga ya, itu kalau kalian pencet ataupun apa, darahnya itu enggak merah, misalkan belalang ataupun apa ya. Alat pernapasannya berupa trakea dan sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali ya. Beralat kelamin terpisah dengan pembuahan internal di dalam ya pembuahannya dan perkembang hidupnya mengalami metamorfosis walaupun
ada yang metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang tidak sempurna kecoa, ya. Yang sempurna contohnya kupu-kupu, ya begitu. Terus umumnya mempunyai antena sebagai alat peraba, mata ocelus dan mata majemuk yang terdiri atas banyak ommatidium, ya. Terus klasifikasinya ini banyak sekali ya, sebenarnya nggak hanya ini aja, tapi ini yang secara garis besarnya. Yang pertama ada krustacea, golongan udang dan kepiting. Ini contohnya ya, tuan krep, leri. Archanidia, golongan laba-laba. Ya, ini juga tadi, ini banyak di darat, misalnya ini banyak di air tawar, air asin. Terus mirapoda, golongan lipan, berkaki banyak ataupun ini kaki seribu ya, lipan termasuk apa itu namanya kaki seribu, termasuk itu apa namanya apa namanya itu kaki seribu kelabang ya, termasuk kelabang juga masuknya ke Myriapoda. Terus Sinsekta, serangga ini yang hampir seluruhnya bisa terbang ya. Terus banyak di darat juga. Ini bisa dilihat ya, ini mewakili contohnya ini udang, ada laba-laba, ada kaki seribu atau apa ini kelabang, terus ada juga ini belalang ya. Ini contoh-contoh kelompok pada arthropoda. Terus nih, secara garis besarnya, pada krustasea, arcanida, mirapoda, insekta, adapun berdasarkan tubuhnya, berdasarkan kakinya, berdasarkan sayapnya, antena, organ pernapasan, tempat hidupnya. Nah, ini bisa dilihat ya, krustasea mempunyai rangka yang keras, terdiri di atas dua bagian, kepala, dada, dan perut. Terus kalau arcanida, tadi contoh arcanida itu dia contohnya laba-laba ya, atas dua bagian kepala, dada, perut. Mirapoda ini kurang lebih. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Ini poin penting nih, ini sering keluar juga di soal-soal ya. Dari sayapnya, organ pernapasan, tempat hidup, dan lain-lainnya ya. Oke, selanjutnya krustasea, ciri-cirinya. Ini tadi bangsa kepiting, bangsa udang ya. Hidupnya umumnya di air, nafasnya dengan insang atau difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Nah, sifat dia makanannya omnivora ya, pemakan segala, bisa daging, bisa tumbuhan dan lain-lain ya, karena dia pemakan segalanya. Kulit merupakan rangka luar, ekskeleton. Makanya sebelum kita mengolah apa ini namanya udang, biasanya kan dibersihkan dulu, diambil dulu bagian luarnya ya, begitu. Kepalanya sepasang mata veset bertangkai, dua pasang antena, dan tiga pasang rahang. Nah, ini dadanya bagaimana, perutnya bagaimana ya, reproduksinya ada, peredaran darahnya bagaimana, pencernaannya bagaimana. Kalian bisa baca sendiri ya, Nah ya. Ini kurang lebih ciri-ciri umum krustasea, bangsa udang, bangsa kepiting dan lain-lain ya. Nah, ini gambarannya contoh pada apa namanya ini? Udang, jadi ada fungsinya juga. Ini bagian perut dari sini sampai sini. Ini bagian ekornya, telson, uropoda, kakinya ya untuk renang, ini untuk jalan. Terus di sini eh cefalotorak ya, bagian atasnya ya, ada mata majemuk, ada kerapak, maksiliped. Ini fungsinya capit ya untuk apa namanya menangkap mangsa ya. Antena, ini tadi untuk meraba ya, antenula. Terus selanjutnya adapun peranannya, ini hampir semuanya sebagai bahan makanan ya, karena dia memiliki protein yang tinggi. Misalnya ada udang, lobster, dan kepiting, dan tentu nilai ekonominya sangat tinggi, begitu ya, mahal makanya kalau makan siput. Dalam bidang ekologi atau lingkungan ya, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan. Plankton hewan ya, ada fitoplankton berarti tumbuhan yang kecil-kecil, kalau zoo itu yang hewannya menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Branchiopoda, Astroda, dan Copepoda. Sedangkan beberapa krustasea yang merugikan antara lain, merusak gelangan kapal, perahu oleh anggota Isopoda, parasit pada ikan, kura-kura, misal anggota Cirripedia dan Copepoda, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam, ya. Nah, selanjutnya Archinida tadi bangsa laba-laba. Selain itu juga nih contoh yang lainnya itu kalajengking ya. Ini golongannya ada Scorpio, golongan kalajengking ya, kalajengking ya ini tambahkan kalajengking.
Terus arachnoida golongan laba-laba, acarina golongan caplak ya. Ini oke, ini kurang lebih gambarannya ya. Tarantula, ada kalajengking, ada caplak, ada tungau kayak kutu ya ini. Terus ada caplak kudis gitu tuh gambarannya ya. Terus adapun peranannya, Arzenim bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Jadi dia sebagai pemakan serangga-serangga yang sifatnya parasit ya. Akan tetapi hewan ini juga banyak hewan ini juga merugikan manusia, terutama hewan acarina misalnya caplak, menyebabkan gatal atau kudis pada manusia ya, kayak sejenis kutu ya. Terus ada Sporoptes aquae menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, kuda. Ododectes cynotis tungau, kudis telinga menyerang anjing dan kucing. Biasanya kalau kalian perhatikan apa namanya kucing jalanan ya, kalau telinganya itu nyampe kayak apa korengan ataupun apa ini disebabkan oleh nih Ododectes cynotis ya. Mungkin ini bangsa kayak gini nih bentuknya kayak kutu bentuknya ya. Oke, ini tadi peranannya. Banyaknya itu walaupun tadi sifatnya negatif ya, merugikan alias. Terus ada pun bangsa Myriapoda. Cirinya itu tadi Myriapoda itu bangsa contohnya itu kaki banyak ya, tadi ada lipan. Tubuh terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku. Pada setiap segmen terdapat kaki sehingga disebut kaki 1000. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung nggak sampai 1000 begitu. Cuma karena kakinya banyak jadi diibaratkan kakinya ada 1000. Pada kepala terdapat sepasang antena dan mata tunggal, sedangkan pada kelabang mata majemuk dan satu atau dua maksila. Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran ya. Ini contoh kelabang. Ordonya Chilopoda, Centipeda, contohnya lipan. Ordo Diplopoda, contohnya keluing. Ya, kurang lebih ini bentuknya kayak kelabang. Ya, ini tadi bangsa Myriapoda, masuknya ke Arthropoda. Begitu ya. Oke, ini geli ya. Jadi ini nama latinnya Geopilus longicornis. Scolopendra morsitan, kaki 1000 lipan ya. Ini tadi masuknya ke bangsa Myriapoda ya. Selanjutnya Archinida, tubuh terdiri dari dua, ini tadi udah ya. Yang harusnya tadi Archinida itu bangsa apa yang namanya tadi laba-laba ya. Nah, ini selanjutnya insekta, bangsa serangga ya. Terdiri dari abdomen, terdiri dari 10 atau 11 segmen. Reproduksi berkelamin terpisah berupa ini ya. Nih kurang lebih. Bisa dibaca sendiri ya untuk insekta ataupun ini bangsa serangga. Terus adapun ini daur hidupnya ya. Nah, ini tadi kebanyakan melalui metamorfosis. Ada yang melalui metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna. Oke, mungkin dari sini dulu ya. Contohnya dari muter ya. Bisa dari imago, dari dewasa. Nanti betinanya bertelur, telurnya nanti jadi nimfa, nimfa lagi, nimfa, akhirnya nimfa, imago dewasa. Ini melalui metamorfosis tidak sempurna ya. Contohnya tadi kecoa, contohnya ini belalang. Terus adapun ini kurang lebih tadi reproduksinya ya ataupun daur hidupnya seperti ini melalui metamorfosisnya. Selanjutnya ini Ordo Isoptera, serangga bersayap hampir sama bentuknya. Ini contohnya ada laron ya. Laron di sini bisa dilihat nih yang gede ini ratunya ya. Jadi bertelur terus jadi nimfa. Ada 3 tingkatannya ya, ataupun 3 kelompoknya. Ada kelompok pekerja, kelompok prajurit, ada nimfa fertil ya. Jadi punya fungsinya masing-masing begitu ya. Laron ini kalau sayapnya lepas, ini raja ini ratunya begitu ya. Kurang lebih ini apa namanya reproduksinya Ordo Isoptera, contohnya laron begitu ya.
Nah, kurang lebih ini penjelasan, apa namanya ini, avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, untuk yang vertebratanya, insya Allah kita di pertemuan selanjutnya saya akan share materinya ya. Kalian pelajari terlebih dahulu yang avertebratanya ataupun hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan pertemuan kali ini, materi Kingdom Animalia, Avertebrata atau tulang hewan yang tidak bertulang belakang. Saya akhiri, billahi wa taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.